Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sanigu. Di sini kami ingin memberikan demo mengenai cara kerja dari aplikasi Pak RT. Aplikasi Pak RT adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mencari rute mudik terdekat. Di mana rute mudik ini kami batasi pada wilayah Jawa Tengah dan DIY. Di Pak RT ini terdapat dua tipe user. Yang pertama adalah admin, dan yang kedua adalah pengunjung, di mana pengunjung ini adalah mereka-mereka yang ingin mencari rute mudik terdekat. Oke, langsung aja kita mulai dari user sebagai pengunjung ya. Ketika pengunjung membuka halaman utama, maka akan disediakan dua buah option untuk memilih kota asal dan tujuan. Kondisi awalnya tombol cari rute dalam keadaan disable sehingga tidak dapat disubmit. Kita coba pilih aja, misalnya Batang dan Batang. Nah, karena pilihan kotanya sama, asal dan tujuannya, maka akan keluar notifikasi bahwa pilihan kota salah. Kemudian tombol cari rutenya juga masih dalam keadaan disable dan belum dapat disubmit. Kita coba ganti dengan Jogja. Oke, kemudian kita submit. Setelah proses perhitungan berlangsung, maka akan ditampilkan hasilnya di bagian bawah. Di sini kita bisa lihat rutenya. Kemudian jaraknya juga ada di bawah. Di sini ada 169 km. Kemudian data-data ini akan ditampilkan juga di Google Maps supaya pengunjung bisa mendapatkan gambaran kira-kira daerah mana saja yang mereka lewati. Di sini adalah daerah Batang, kemudian di sini adalah daerah Jogja. Lalu poin-poin hijau ini adalah beberapa kota yang dilewati dalam rute ini. Untuk pencarian rute terdekat, mungkin sampai di sini. Lalu kami juga menyediakan informasi mudik. Nanti info ini akan di-share oleh admin. Sehingga sekarang kita akan coba login sebagai admin. Oke. Ini adalah halaman dashboard admin. Jadi setelah admin login, maka dia akan diredirect ke halaman dashboard. Di bagian sebelah kiri, sidebar sebelah kiri, ada beberapa pesan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan ketika admin login. Lalu di sebelah kanannya ada profil dari admin. Kita coba cek. Misalnya kita ingin mengganti data admin, misalnya Ayub AN. Kita coba save. Sebenarnya ada kesalahan. Misalnya kita ganti dengan Putra. Save. Ya, di sini namanya diganti menjadi Ayub Narwindan Adi Putra. Kemudian change ini adalah action untuk mengganti password. Misalnya kita ingin ganti password. Save. Oke. Berarti kalau misalnya isiannya kosong ya, seperti ini, dia akan diredirect ke halaman error message. Tapi karena dia tadi benar, maka dia kembali ke halaman dashboard lagi. Kemudian untuk admin ini, jadi di sini akan ditampilkan data-data admin yang terdaftar di sistem Pak RT. Di sini ada username, nama, email, dan action. Action di sini hanya ada hapus karena untuk edit itu hanya bisa dilakukan oleh admin yang sedang login terhadap data dirinya sendiri. Misal di sini kita coba mau hapus yang Mas Eko ini ya, coba hapus. Nanti setelah kita klik tombol hapus, akan muncul konfirmasi apakah benar ini menghapus. Klik OK, maka data akan terhapus. Sekarang kita akan coba untuk menambah adminnya. Saya klik tombol admin yang ada di pojok kanan ini. Kita cek keterisiannya, misalnya Rudy. Cek dulu ketersediaannya. Di sini ada notifikasi bahwa username Rudy dapat digunakan. Input kita untuk namanya.
kemudian inputkan emailnya, misalnya ini, lalu passwordnya, dan save. Nah, di sini data Rudy tadi yang telah kita tambahkan akan muncul di bagian paling bawah, karena data-data ini kami urutkan berdasarkan abjad username ya, abjad dari username-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke data rute. Di rute ini ada 3 data ya. Yang pertama adalah data kota, jarak, dan peta. Ketiga data ini nantinya akan digunakan untuk mengkalkulasi, menghitung, dan mencari rute mudik terdekat. Kita di sini ada search-nya, kemudian ada data lain, kemudian di sini ada nama, pusat, kota, kabupaten, provinsi, dan action. Mungkin kalau nama ini untuk nama kotanya, kemudian ini pusat ini sebenarnya bisa diisi dengan kecamatan atau pusat administrasinya. Kemudian kota atau kabupaten ini adalah nama kota, nama kabupatennya biasanya kita tulis dengan nama kabupaten apa gitu, diikuti nama kotanya. Provinsinya adalah provinsi di mana kota itu berada. Misalnya aja kita mau edit Aji Barang, klik aja, misalnya Aji Barang, kita ganti misalnya senternya jadi kecamatan Aji Barang. Oke, kita save. Nah, bisa kita lihat di sini pusatnya berubah menjadi kecamatan Aji Barang. Lalu misalnya saja kita ingin menghapus Aji Barang ya dari database. Di sini ada action delete, klik aja. Nah, ketika di delete maka akan muncul konfirmasi apakah benar ingin menghapus kota Aji Barang dari database. Kita oke aja. Nah, di sini kota Aji Barang udah nggak ada ya. Di sini nomor pertama Ambarawa. Tadi kan Aji Barang. Sekarang kita coba untuk menambah kotanya. Oke, tambah kota. Lokasinya sama. Lokasi inilah namanya tadi. Kita isi saja dengan kota Banjarnegara. Kemudian pusatnya kita tulis saja dengan Banjarnegara, karena saya juga belum tahu pusatnya kecamatan di mana. Kemudian untuk kabupaten dan kotanya kita inputkan saja dengan Kabupaten Banjarnegara. Oke. Provinsinya adalah Jawa Tengah. Kemudian kita save. Nah, setelah tadi datanya tersimpan, maka dia akan diredirect ke halaman untuk menambahkan kota-kota apa saja yang terhubung. Misalnya di sini kan kami menyediakan 4 buah option untuk memilih kota-kota mana saja. Di sini bisa lihat di sini, kota-kota ini adalah kota-kota yang terdaftar di database. Jadi tidak memungkinkan kalau misalnya kotanya belum ada di database ya kita nggak bisa nambah. Jadi yang bisa ditambah itu adalah kota-kota yang ada di database. Misalnya saja di sini kita masukkan Cilacap mungkin. Lalu kota 2-nya adalah Bumi Ayu. Misalnya seperti itu. Atau mungkin kita kosongnya dulu aja. Karena kalau misalnya kosong dia tetap bisa tersimpan, tetapi nanti ada keterangan tertentu. Oke. Kita coba save. Dia akan diredirect ke halaman data map, data peta. Kita coba cari tadi Banjarnegara. Oke. Nah, di sini pencariannya bisa berdasarkan atas kota awal dan kota yang terhubung ya. Tapi kita cari yang kota awal aja ya. Kita cari. Nah, di sini. Karena tadi ketika menambahkan kota yang terhubung belum kita pilih ya, kota mana aja yang terhubung, maka keterangan di bagian connected ini maksudnya adalah kota-kota yang terhubung. Keterangannya adalah belum ditentukan karena memang kita belum memilih kota mana sih yang terhubung dengan Banjarnegara. Sekarang coba kita pilih. Misalnya aja kita pilih Cilacap. Kita save. Kemudian kita cari Banjarnegara. Udah ada ternyata. Cari. Oke, di sini ada, karena tadi ada tulisan ini sehingga
perlu kita hapus. Oke. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan data kota yang lain, misalnya aja Bumiayu misalnya. Coba kita save. Cari lagi Banjarnegara. Nah, di sini tadi kan Cilacap. Sekarang ditambahkan dengan kota Bumiayu, sehingga keterangan di bagian connected ini adalah Cilacap dan Bumiayu. Misalnya aja kita udah mencoba untuk menambahkan kota yang terhubung ya. Sekarang kita coba untuk menambahkan jarak antara kota Banjarnegara dengan Cilacap dan kota Banjarnegara dengan Bumiayu. Kita cari aja di sini Banjarnegara sebagai kota asalnya. Kita bisa juga mencari tujuannya juga, kota tujuannya atau kota jaraknya. Tapi kita di sini coba kita cari kota yang asal. Kita cari, ternyata belum ada karena memang belum ditambahkan ya di database. Jadi istilahnya Banjarnegara tuh memang belum ada jarak dengan kota manapun, jadi belum ada hubungan. Jadi kalau misalnya dicari nanti di rute mudik nanti ada pesan bahwa memang belum terhubung gitu. Jadi kita perlu menambahkan jaraknya. Tambah jarak, misalnya di sini kita cari Banjarnegara. Kita pilih. Nah, di sini akan muncul tabel yang memberikan informasi mengenai kota Banjarnegara ya. Di sini ada asalnya Banjarnegara, tujuannya Cilacap, lalu ada asal Banjarnegara dan tujuannya Bumiayu. Di sini jaraknya ada tulisannya belum ada karena memang datanya belum terisi. Jadi perlu kita tambahkan. Misalnya di sini adalah Banjarnegara Cilacap. Coba kita Bumiayu dulu. Tambahkan. Misalnya kan saja jaraknya adalah 50 km misalnya. Kita save. Kemudian kita lihat. Nah, di sini kota asalnya Banjarnegara, tujuannya Bumiayu, jaraknya 50. Sedangkan yang Cilacap karena tadi belum ditambahkan, jadi masih keterangannya ya belum ada. Sekarang kita coba tambahkan Cilacap. Nah, di sini optionnya tinggal kota Cilacap aja. Karena kota Banjarnegara yang terhubung dengan Cilacap dan Bumiayu, kemudian Bumiayunya udah ada jaraknya. Jadi kalau misalnya ingin mengedit, nanti ada action editnya. Tapi kalau di sini kita hanya untuk menambahkan. Misalnya kita sama Cilacap, kita kasih aja 30. Kemudian kita save. Oke, dia udah masuk ke database ya. Bisa lihat di Banjarnegara. Cari. Nah, ini dia. Oke, kalau misalnya mau ngedit, ada option editnya di sini. Misalnya kita mau ganti 3, tinggal kita save. Negara. Nah, ini dia udah berubah jadi 3. Kemudian adalah info mudik. Jadi di info mudik ini nanti kita akan memberikan informasi mengenai kondisi saat ini. Misalnya kita tambah info aja, misalnya kita kasih kondisi jalan Pantura, kemudiannya keadaan aman, kemudian kategorinya adalah kondisi Pantura. Pesan di sini maksimal 200 karakter. Jadi kalau misalnya lebih dari 200 karakter dia nggak akan bisa lebih dari itu. Coba kita save dan kita lihat di home. Di sini kita bisa lihat ada judul dan tanggalnya, kemudian ada pesan yang tadi kita masukkan. Untuk option delete dan hapusnya tetap sama seperti yang tadi, jadi kita bisa ngedit dan juga menghapus. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.